Ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar untuk berkhutbah, seketika para sahabat yang hadir di masjid itu mendengar bunyi rintihan membelah seperti menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, semasa Rasulullah SAW masih berdakwah, banyak sekali kisah yang menarik untuk kita dengarkan dan ambil pelajarannya. Salah satunya adalah sebuah kisah pohon kurma yang menangis pada hari Jumat. Kisah ini diabadikan dalam salah satu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, kisah ini dapat diawali dengan menengok kembali tugas dan pekerjaan Rasulullah SAW sesudah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pekerjaan pertama Rasulullah SAW sesampainya di Madinah adalah membangun masjid. Pada waktu itu, Rasulullah SAW membeli tanah untuk membangun Masjid Nabawi dari penduduk setempat. Dalam sejarahnya, Masjid Nabawi awalnya didirikan di atas tanah yang menjadi tempat berhentinya unta Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah. Tanah yang digunakan untuk membangun Masjid Nabawi adalah milik dua anak yatim. Mereka adalah Sahal dan Suhail. Para sahabat Ansor berebut untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat singgah Rasulullah SAW setelah mengetahui kedatangan beliau di kota Madinah. Akhirnya, diundilah dengan cara melepaskan unta beliau yang bernama Qaswah untuk berjalan sendirian tanpa dihela. Kemudian disepakati bahwa dimanapun unta itu berhenti dan duduk, di sanalah Rasulullah SAW akan bertempat tinggal. Unta tersebut lantas berhenti di sebidang tanah yang semula menjadi tempat mengeringkan kurma milik kakak beradik yatim, yaitu Sahal dan Suhail bin Amr. Rasulullah SAW membeli tanah itu seharga 20 dinar untuk dibangun menjadi masjid. Ada yang mengatakan seharga 10 dinar. Awalnya dua anak yatim tersebut berniat mewakafkan tanahnya setelah Rasulullah SAW menawarkan untuk dijadikan masjid. Namun, Rasulullah SAW enggan menerimanya dan beliau membelinya dengan harga sewajarnya. Selanjutnya, diketahui bahwa tanah yang telah dibeli tersebut berbentuk seperti bujur sangkar dengan luas hanya sekitar 1060 meter persegi. Masjid yang didirikan pada awal masa itu pun sangat sederhana, hanya berupa tanah lapang yang dikelilingi tembok tanah liat menyerupai lingkaran. Saat masjid ini sudah beroperasi, Rasulullah SAW seringkali melakukan dakwah dengan berdiri menghadap ke arah jamaah. Beliau berdiri di bagian masjid paling depan dengan bersandar pada satu batang pohon kurma di bagian kanan yang sekarang kita kenal sebagai mihrab Nabi. Ketika jumlah jemaah semakin bertambah banyak, orang-orang berdesakan memenuhi masjid. Mereka yang duduk di barisan belakang atau paling jauh dari Rasulullah SAW tidak bisa melihat wajah beliau. Para sahabat saat itu juga kasihan melihat Rasulullah SAW yang kelelahan jika berdiri terlalu lama saat berdakwah. Sebagian sahabat yang mengusulkan untuk membuat mimbar khusus bagi Rasulullah. Di atas mimbar itu, Rasulullah akan dapat sesekali duduk beristirahat atau bahkan menyampaikan khutbahnya sambil duduk. Di samping itu pula, para sahabat yang berada di posisi paling belakang tetap bisa menyaksikan wajah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian menyetujuinya. Pada suatu hari Jumat, ketika mimbar yang dibuat khusus untuk Rasulullah selesai, beliau keluar dari pintu kamarnya. Beliau berjalan menuju mimbar dengan melewati sebuah pohon kurma itu. Ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar untuk berkhutbah, seketika para sahabat yang hadir di masjid itu mendengar bunyi rintihan membelah seperti menangis. Bahkan, debu-debu dari tembok masjid itu berguguran. Suara tangisan itu terdengar semakin lama semakin kencang. Para sahabat yang mencari sumber suara tangisan itu merasa semakin kebingungan.
Rasulullah SAW kemudian turun dari mimbar dan mendekati pohon kurma yang sering beliau gunakan sebagai sandaran. Beliau meletakkan tangannya yang mulia pada batang pohon kurma itu, kemudian mengusap dan memeluknya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlahan-lahan suara tangisan terseduh-seduh itu perlahan mereda. Belum terjawab rasa penasaran dalam diri para sahabat yang hadir, Rasulullah SAW pun mengajak berbicara kepada pohon kurma itu. Rasulullah berkata, "Maukah kamu aku pindahkan ke kebun kamu semula, berbuah dan memberikan makanan kepada kaum mukminin, atau aku pindahkan kamu ke surga? Setiap akar kamu menjadi minuman dari minuman-minuman di surga, lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu." Pohon kurma tanpa keraguan memilih pilihan yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Af'al insyaallah. Demi Allah, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jika tidak aku tenangkan dia, niscaya dia akan terus merintih hingga hari kiamat karena kerinduannya kepadaku." Dalam riwayat yang lain, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana termaktum dalam Fathul Bari Jilid 4, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 374. Artinya, bahwa seorang wanita Ansor berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tidakkah aku buatkan untukmu sesuatu untuk engkau duduki? Karena aku memiliki seorang anak laki-laki yang tukang kayu." Beliau bersabda, "Jika engkau mau." Maka wanita tersebut membuat mimbar untuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika hari Jumat, Nabi SAW duduk di mimbar yang telah dibuat. Lalu pohon kurma yang di depannya saat beliau berkhutbah berteriak hingga hampir pecah. Maka Rasulullah turun hingga mengambilnya, lalu memeluknya. Maka pohon tersebut mulai meratap seperti rengekan bayi yang sedang didiamkan hingga tenang. Beliau bersabda, pohon tersebut menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Menurut Ibnu Hajar, hadis tersebut menjelaskan pohon kurma tersebut menangis karena kehilangan nasihat dan zikir yang senantiasa Rasulullah ucapkan di dekatnya. Selama ini pohon kurma telah menjadi tempat Rasulullah bersandar saat memberikan khutbah Jumat. Pun di pohon kurma itu ia mendengar langsung nasihat-nasihat bijak dari Nabi yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Sebelumnya, pohon kurma tersebut telah merasakan langsung kasih sayang dan cinta Rasulullah. Pohon itu telah merasakan bagaimana Rasulullah bersandar di batangnya saat memberikan khutbah Jumat. Interaksi itu sangat berbekas di hatinya. Namun, ketika Rasulullah tidak lagi menggunakan pohon itu sebagai tempat bersandar, maka ia merasa kehilangan, merasa kesepian dan sedih. Kendati tidak punya hati layaknya manusia, tetapi pohon kurma itu bisa merasa sedih karena telah ditinggalkan oleh sosok yang sangat dicintainya. Hal itu karena seorang perempuan tua dari kalangan Ansor dan anaknya yang juga merupakan tukang kayu menemui Nabi. Ia ingin membuatkan Rasulullah sebuah mimbar untuk dipergunakan khutbah di hari Jumat. Nabi SAW tidak keberatan dengan ide itu. "Silahkan jika kalian ingin melakukannya," ujar Rasulullah atas ide itu. Itulah yang membuat pohon kurma tersebut menangis. Ia merasa akan kehilangan pujaan hatinya yang saban Jumat ia bersamai. Tidak ada yang lebih menyedihkan dibanding kehilangan sosok yang dicintai. Begitu derita pohon kurma. Rasulullah SAW pun menyadari kesedihan pohon tersebut. Beliau turun dari mimbar dan memeluk batang kurma itu. Pelukan cinta dari Rasulullah tersebut dapat mengobati rasa sedih si pohon kurma itu. Sahabat Muslim, kisah pohon kurma yang menangis kepada Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk makhluk hidup dan tumbuhan, memiliki rasa dan perasaan. Para pohon itu mampu merasakan kasih sayang, kehilangan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap baik kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hewan dan tumbuhan. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pohon kurma dengan buahnya yang lebat dan manis merupakan salah satu anugerah Allah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kita harus selalu bersyukur atas anugerah ini dan berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
agar pohon kurma dan makhluk hidup lainnya dapat terus hidup dan berkembang. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.